Elsa Sharif dan Rasman Nasution pernah berkali-kali melamar menjadi kuasa hukum Peggy. Wow, ngapain dia masih melamar dan berkali-kali menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita berjumpa kembali. Episode kali ini cukup menarik sobat sekalian, dan lagi-lagi menggelitik untuk bagi saya untuk disikapi. Apa itu sobat sekalian? Ternyata Elsa Sharif dan Rasman Nasution pernah berkali-kali melamar menjadi kuasa hukum Peggy. Wow, padahal sosok dua orang ini seringkali mencecar kuasa hukum, tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Ngapain dia masih melamar dan berkali-kali menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Benarkah itu sobat sekalian? Mari kita simak. Diri membantu Peggy. Iya betul, saya itu kerepotan, banyak yang datang ke rumah menawarkan diri, dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja, oh ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu, dari obrolan, bahkan dari pihak Elsa Sharif juga pernah datang ke kantor saya, dari Rasman juga berkali-kali menelepon saya, itu udah berapa kali, 3 kali mungkin. Cuma kan saya juga ya nggak tahu, hati nurani saya aja, ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas, benar-benar yang terbaik. Oke. Baik. Sobat sekalian, anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini berjumlah 74 orang. Bahwa Elsa Sharif dengan Rasman Nasution yang kita tahu di media begitu menggebu-gebu mencecar kuasa hukum Peggy, dan seolah kita bisa menyimpulkan dua sosok ini memperkuat pembenaran apa yang dilakukan oleh Polda Jabar, termasuk penangkapan Peggy Setiawan. Pertanyaan besar saya, ngapain, buat apa dua sosok ini masih mencoba melamar dan berkali-kali bahkan yang disampaikan ini menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan? Kita tahu bahwa begitu gigihnya mencecar di beberapa media, mencecar tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kita lihat cuplikan beberapa kali di media bahwa dengan kukuh pendiriannya, berapi-api, berargumentasi kontras dengan apa yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Peggy maupun kuasa dari terpidana salah satu dari 7 orang itu. Kita lihat. Kalau misalnya bicara persesuaian, karena ibu nggak baca berkasnya. Saya baca ibu. Ya, jadi saya tidak menguasai ini, saya tidak akan hadir di sini. ya. Oke. Jadi berarti kalau ibu baca berkasnya, berarti kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut, persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban. Baju itu tidak bolong sama sekali, karena dalam tuntutan tusukannya di bagian dada dan di bagian perut. Dari foto-foto yang terlampir di berkas, foto-foto Eki itu perutnya bersih, tidak ada noda darah. Buka berkasnya Bu, saya bawa berkasnya. Jadi kalau kata ibu, putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persidangan, saya yakin ibu nggak baca berkas. Saya punya berkasnya Bu. Oh jangan Oke, ibu yakin, silakan. saya yakin, saya yang diri saya yang membaca. Jika ibu mempunyai fakta itu, mengapa ibu tidak ajukan di persidangan? Jadi jangan ibu yakin karena saya yang membaca, saya yang tahu. Kenapa ibu yakin saya tidak membaca?
3.40 waktu itu, apakah Ibu tahu juga kalau sidang kami tertutup, Bu? Sidang tertutup untuk Saka di bawah umur. Sidang dewasanya juga tertutup. Benar itu hakim. Sidang dewasanya juga tertutup. Kalau misalnya paham benar, ada 3 dakwaan, ada 3 berkas. 3 berkas dalam. Oke, baik sobat sekalian. Ada beberapa poin yang cukup menarik ini. Artinya masih bisa dikatakan bersyukur tim kuasa hukum Peggy tidak menerima 2 sosok Elsa Sharif dan Rasman untuk menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Apa yang terjadi ketika mereka masuk dalam tim Peggy Setiawan sebagai kuasa hukum, sahabat sekalian? Pertama, saya menyatakan salut, apresiasi kepada pengacara Ibu Titin. Mohon maaf, tidak merasa hormat, pengacara kampung berani beradu argumentasi dengan seorang sosok Elsa Sharif. Dan buktinya, kalau saya melihat dari beberapa argumentasi yang disampaikan oleh pengacaranya Saka Tatal, ya, Ibu Titin ini, 2 kali Elsa Sharif ini dijatuhkan. Dan bisa kita simpulkan ternyata tidak begitu memahami Elsa Sharif tentang proses kejadian pada saat persidangan 2016 silam. Yang kedua, Elsa Sharif juga tidak mengikuti perkembangan pada saat penanganan kasus sejak 2016. Dan ini dibuktikan bahwa Elsa Sharif hanya mengetahui bahwa sidang tertutup untuk Saka Tatal. Dan begitu mengejutkan, meskipun tidak dikomentari serta berapi-api oleh Ibu Titin, tetapi Elsa Sharif sudah dijatuhkan bahwa ternyata ada 3 dokumen berkas sidang yang berbeda antara Saka Tatal tertutup dan sidang yang dewasa pun juga tertutup. Elsa Sharif tidak mengetahui itu, tidak memahami itu. Oke, lanjut. Sempat berubah nama? Tidak ada perubahan nama, cuma pegang satu. Saya jawab ya. Pegang satu. Ya, Kan begini, begitu. ini ada elaborasi dari aturan hukum yang kita pahami. Begini, Peggy jadi tersangka berdasarkan keterangan para terdakwa sebagai saksi, oke ya, serta alat bukti lain. Dan betul, tidak mungkin ditetapkan sebagai DPO tanpa status sebagai tersangka. Status penetapan tersangka tidak harus disampaikan kepada keluarga. Karena dengan adanya DPO pasti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan DPO tidak mungkin seorang saksi. Yang kedua, siapa yang memberikan julukan Perong kepada Peggy Setiawan adalah dari kawan-kawannya. Sesama tersangka dan 8 orang yang terpidana jadi terdakwa. Bukan polisi yang buat nama Perong, tapi kawan-kawannya. Karena itulah polisi menyita ijazah, KK, dan lain-lain untuk memastikan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Salah satu saksi kunci yang menguatkan ini adalah Sudirman, kawan sekolah dia yang juga terpidana. Mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan kalau itu, bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun. Nah, sobat sekalian, luar biasa ini. Yang disampaikan Rasman Nasution adalah sebuah pembenaran memperkuat tindakan yang dilakukan oleh Polda Jabar. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka diperkuat oleh Rasman Nasution bahwa yang dilakukan Polda Jabar itu benar. Peggy Setiawan itu adalah Peggy Perong. Bayangkan sahabat sekalian, kalau Rasman Nasution benar-benar masuk dalam tim hukum kuasa Peggy Setiawan, apa yang terjadi? Sebuah tanda tanya besar.
siapakah di belakang Elsa Sharif dan Rasman Nasution sehingga mereka menginginkan untuk menjadi bagian dalam tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Luar biasa ini, sahabat sekalian. Ada yang lebih menarik lagi ini. Dari hasil putusan sidang pengadilan, Rasman Nasution tidak menerima putusan hakim sidang pra-peradilan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Bahkan dia berapi-api menyampaikan akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman kepada Komisi Yudisial. Luar biasa. Menarik dan cukup menggelitik buat kita sikapi ini, sahabat sekalian. Dua sosok yang berapi-api mencecar kuasa hukum Peggy, memberikan pernyataan argumentasi pembenaran, penguat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polda Jabar Peggy Peron penetapannya adalah sesuai, Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, tetapi di sisi lain dua sosok ini mencoba melamar berkali-kali kepada tim kuasa hukum Peggy Setiawan untuk menjadi bagian, menjadi pengacara, menjadi kuasa hukum Peggy Setiawan. Pertanyaan besar saya, benarkah seorang advokat betul-betul melihat dari sisi bahwa dia disumpah sebagai advokat betul-betul ingin menegakkan kebenaran? Sebuah pertanyaan besar. Sudahkah kita melihat dua sosok ini betul-betul bertindak untuk membongkar sebuah kebenaran, atau memang dipaksa atau memang diminta untuk bisa membackup sebuah kebenaran itu betul-betul bisa tertutup, saudara sekalian, sahabat sekalian. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.